Puji Tuhan, haleluya. Ya, kembali bersama dengan saya untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan saat hari ini ya. Dan hari ini kita terus belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang berpuasa. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa puasa yang Tuhan kehendaki? Dengan kata lain, puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya akan baca Yesaya 58 ayat yang kelima dan seterusnya ya. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebaik lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kusebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Wow, inilah puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan katakan puasa yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana ketika kita melakukan sesuatu bagi sesama kita. Saudara melakukan puasa, tidak makan dan tidak minum. Sekali lagi saya katakan bahwa itu tentu baik. Kita melakukannya dengan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hati kita terarah kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi ada sisi lain yang perlu kita lakukan dan tidak bisa kita abaikan. Yaitu di mana kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, ayo lakukan. Kalau kita bisa melakukan hal itu, kalau kita bisa membantu, kalau kita bisa melakukan kebaikan yang seharusnya kita bisa lakukan, tapi kalau kita tidak lakukan, maka sesungguhnya di hadapan Tuhan kita berdosa. Firman Tuhan katakan, kalau kita tahu bagaimana kita melakukan, seharusnya kita melakukan kebaikan, tapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan sudah kita baca bahwa puasa yang benar adalah ketika kita memecah-mecahkan roti bagi orang yang kelaparan. Ada orang yang butuh makanan, kita berbagi. Kalau ada orang yang membutuhkan pakaian, kita berikan kepada mereka. Supaya puasa, supaya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan didengar dan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mendorong kita, ya, jangan hanya saudara terkenal melakukan jam-jam doa puasamu. Melakukan puasa selama beberapa hari. Tetapi kalau engkau mengabaikan di mana yang namanya kerendahan hati di hadapan Tuhan, di mana yang namanya engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka puasamu sia-sia. Puasamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau puasa baik, tapi kalau engkau di sisi lain menyia-nyiakan di mana hidup yang berguna bagi orang-orang di sekitarmu, hidup yang berguna bagi sesama kita, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi komunitas kita, maka puasamu sia-sia di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai makhluk sosial, di mana Tuhan menempatkan engkau, menempatkan saya di keluarga kita masing-masing, menempatkanmu di komunitasmu masing-masing. Lakukan bagi temanmu, lakukan bagi sahabatmu, lakukan bagi keluargamu yang terbaik bagi mereka. Jangan berpikir apa yang saya dapat dari mereka, tapi berpikir apa yang saya lakukan untuk mereka. Sebab Yesus telah melakukan yang terbaik bagi kita semua. Kalaupun kita melakukan hari ini sesuatu untuk Tuhan, tapi karena Tuhan terlebih dahulu melakukan sesuatu bagi kita. Dia datang ke dalam dunia, mengampuni segala dosa kita, segala pelanggaran kita, menyucikan hidup kita,
bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu engkau berpuasa, jangan lupa tanggung jawabmu. Itu rendahkan hatimu di hadapan Tuhan dan jadi jawaban bagi orang-orang di sekitarmu. Kiranya melalui kekuatan Roh Kudus, Tuhan memampukan kita untuk kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya,